Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat menyambut hari Natal. Kiranya pengharapan dan damai dari Tuhan memenuhi hati setiap kita. Dengan penuh sukacita, kami mengajak saudara untuk hadir dalam ibadah Natal Wonderful Christmas Concert dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, pukul 10 bertempat di Sentra Philadelphia. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat mengakses ibadah perayaan Natal secara online melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Mari ajak keluarga, rekan dan sahabat saudara, serta rasakan sukacita Natal bersama di rumah Tuhan. Kami juga rindu mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung di ibadah ucapan syukur akhir tahun pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 bertempat di Sentra Philadelphia pukul 10 dan pukul 19 WITA. Ibadah disertai perjamuan kudus, pengambilan ayat emas, dan doa pengurapan. Ibadah online tutup tahun dapat diakses melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan Natal dan ucapan syukur akhir tahun, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia 025-068-1038. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Holy thou cloud of Bethlehem, how still we see delight above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shining
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lahir buat kami. Engkau juru selamat kami Bapa. Selamanya kami ingin menyembah-Mu Yesus. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan.
Ternyata punya keluarga yang lengkap saja tidak cukup. Untuk apa lengkap kalau hanya ada pertengkaran, pertengkaran saja? Tuhan, sampai kapan mau seperti ini? Aku capek. Aku Jennifer, ini kisahku. Loh. Oh, Ini gitu. papaku. Banyak Orangnya listnya. keras, Nanti galak, gua ajak kok. dan cuek. Gampang, nanti saya Lebih bayar. pilih habiskan waktu dengan Pokok. teman-temannya dibandingkan dengan keluarga sendiri. Ini mamaku. Kerjanya berjudi menghabiskan uang daripada untuk menabung biaya pendidikan kami. Uang tuh astaga. Galak. Andi kakakku. Dia sangat pemarah dan sering bentak-bentak. Karena satu pabrik. Main HP. Dandi adikku. Dulunya lembut, dengar-dengaran. Tapi sekarang dia berubah menjadi orang yang kasar. Mungkin karena pergaulan yang salah. Dan ya, karena dia benci dengan keadaan keluarga kami. Ya, inilah keluargaku yang hancur. Melihat kami akur sepertinya hanya mimpi. Kau juga cuma tahu hambur-hambur uang. Judi saja. Papa keterlaluan. Papa itu yang kurang ajar. Keluar malam, main biliar, main perempuan. Apa lagi Kurang sekarang? ajar. Pak, berhenti kok. Sekali lagi saya lihat kau pukul mama, sabun kok. Jangan ikut campur ya. Kenapa sih? Papa, mama? Kenapa nggak dilanjutin? Hah? Mau sampai kapan keluarga kita begini terus? Sampai kita semua mati? Jadi benci keluarga ini. Dah. Kenapa sih harus lahir di keluarga yang berantakan seperti ini? Tiap hari berantem aja terus. Kapan kita bisa punya keluarga yang seperti orang lain? Kapan aku bisa seperti teman-teman yang lain? Kenapa keluarga kita nggak bisa seperti keluarga orang lain? Kenapa Papa dan Mama nggak pernah berusaha untuk keluarga kita? Kau juga cuma tahu hambur-hambur uang. Judi saja. Papa itu yang kurang ajar. Keluar malam, main biliar, main perempuan. Sekali lagi saya lihat kau pukul mama, sabun kok. Jangan ikut campur ya. Mau sampai kapan keluarga kita begini terus? Sampai kita semua mati? Jadi benci keluarga ini. Cewek lu pada sehat gak sih? Bisanya kau datang pakai alis bela saja waktu ospek dulu. Anda perhatikan saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting sekali dikatakan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Hati bapak-bapak pun berbalik kepada anak. Berarti keluarga yang dipulihkan. Saya mau menitik beratkan kepada anak dulu ini saudara. Bagaimana anak seharusnya memberkati orang tuanya. Seharusnya berbakti kepada orang tuanya saudara sekalian. Ini penting saudara. Ketika mendengar khotbah tersebut, hati saya disentuh oleh Tuhan. Saya dijamah oleh Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai dengan firman Tuhan. Kami semua sudah selesai dengan firman Tuhan. Kami sudah selesai menyampaikan kebenaran. Hati saya yang keras berdoa. diremukan hingga menjadi lembut. Semua yang mendengarkan firman keluarga diberkati Tuhan.
Kalaupun ada di masa-masa sulit Tuhan dalam Hati kehidupan saya yang Tuhan, penuh Bapak kecewa jadikan mereka. dipulihkan. Tuhan, dikana Tuhan, kau Semua hadir dalam kepahitan tengah-tengah dan kami, sakit melupakan hati yang masalah berat, dilepaskan oleh dan Tuhan. lupa dalam kehidupan keluarga itu menjadi harmonis kembali Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, keluarga-keluarga yang dipulihkan, Saya dimampukan untuk anak dan mengampuni orang keluarga tua saya. dipulihkan, bagaimana kami orang Saya tua yang dimampukan berfungsi untuk sesuai melupakan firman masa Tuhan. lalu saya. Bagaimana kami suami istri membangun hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hamba memberkati. Saya diberikan hati yang baru. Kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam Hidup nama saya Yesus Kristus, dipulihkan seutuhnya oleh Tuhan. kami ucap syukur untuk semuanya. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Sini, saya saja. Nggak apa-apa nak. Ih, Biar sudah. Sini. Mama istirahat aja di dalam. Saya yang dulunya tidak pernah membantu orang tua, mulai rajin membantu mereka. Papa. Saya yang tidak pernah menghormati orang tua, mulai belajar Minum ya. menghormati mereka. Jennifer, Kenapa? kau cuci piring itu. Piring itu lagi banyak itu. Ya, Bahkan saya pun bisa mengalah terhadap Aku ya. kakak saya yang pemarah. Mana sih? Tumben. Biasanya melawan. Namun, ketika semua keadaan mulai membaik, kondisi papa mulai memburuk. Papa, Minum dulu, Pak. ayo pa, ada Jenny. Nak, kenapa kamu masih mau merawat papa? Selama ini papa kasar sama kamu. Pa, kan papa orang tuanya Jenny. Firman Tuhan juga bilang kita harus menghormati orang tua kan? Papa minta maaf ya. Selama ini papa sudah kasar sama kamu. Maafin papa ya. Udahlah pa. Lagian harusnya Jenny yang minta maaf sama papa, sama mama. Karena Jenny selama ini belum jadi anak yang baik. Kamu banyak berubah nak. Mama bangga sama kamu. Kalau bukan karena Tuhan, Jenny pasti gak bisa pa, untuk sembuh dari luka hati ini. Kenalkan Tuhanmu pada papa. Papa mau mengenal dia. Papa mau minta maaf atas semua kesalahan papa selama ini. Mama juga nak. Mama minta maaf ya. Mama sadar. Selama ini mama banyak salah sama kamu. Ma, Iya pak. Andi dan Dendi mana? Dandi, Andi. Sini nak. Papa cari kalian. Ma, Andi, Dendi, Jen. Papa minta maaf ya. Selama ini Papa banyak salah sama kalian. Papa tidak punya waktu untuk kalian. Papa hanya pentingkan diri Papa sendiri. Sekali lagi, Papa minta maaf untuk semuanya itu. Pa, Mama juga minta maaf sama Papa. Mama banyak salah sama Papa. Anak-anak, Mama juga minta maaf sama kalian.
maafkan Andi juga. Pak, Mama, Jen, maafkan Andi. Andi sudah kasar pada kalian. Pak, dan dia sudah kasar sama Papa. Dan dia minta maaf. Dan dia menyesal, Pak. Jadi mengampuni papa, mama, kakak dan adik. Tuhan mengasihi keluarga kita. Ini keluarga yang Jenny impikan selama ini, Pak. Ma. Papa sayang sama kalian semua. Ya, Pak. Kami juga sayang sama papa. Indahnya kalimat itu. Kalimat yang selama ini aku ingin dengar. Rasanya seperti mimpi mendengar papa mengatakan kata sayang kepada kami. Rasanya seperti mimpi melihat keluargaku bisa saling memaafkan, saling menyayangi seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, kasih yang memulihkan keluargaku, kasih yang mengubahkan kami. Hidup kami seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan
Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing secara online. Kami merasakan kasih-Mu sungguh nyata Tuhan, ada keajaiban Natal di tengah-tengah setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa supaya saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna di penghujung tahun worship and wonders. Tahun di mana kita terus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan kita menyaksikan kuasa manifestasi Tuhan nyata dalam area-area kehidupan kita. Sama-sama katakan amin saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Saudara, hari ini kita merayakan Natal, yaitu kelahiran juru selamat kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ke dunia. Tanpa kelahirannya saudara, maka tidak ada karya penebusan. Tanpa karya penebusan, maka kita tidak mendapatkan jaminan hidup kekal. Kita bersyukur saudara kalau Tuhan telah lahir jadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, membawa kita masuk dalam kehidupan kekal. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Saudara, tahun ini adalah tahun wonders. Tahun di mana kita menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dalam merayakan Natal tahun ini saudara, saya rindu kita belajar tentang wonders, tentang keajaiban yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yaitu saat seorang wanita perawan bernama Maria saudara secara ajaib oleh Roh Kudus mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus juru selamat kita ke dalam dunia. Doa saya lewat firman hari ini, setiap kita juga mengalami wonders, mengalami keajaiban Natal, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu saudara, kita tidak akan mengalami sama persis seperti yang Maria alami. Di mana kita semua tiba-tiba hamil oleh Roh Kudus dan melahirkan bayi Yesus. Melainkan apa saudara, seperti Maria, dia melalui sebuah proses. Roh Kudus datang, lalu Yesus bertumbuh dalam kandungannya dan akhirnya Yesus dilahirkan. Demikian juga dengan setiap kita. Bukankah setelah kita ditebus, diselamatkan, terima Tuhan sebagai juru selamat, Roh Kudus datang atas hidup kita. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B. Tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Setelah itu saudara, Yesus juga ada di dalam kita. Kolose 1 ayat yang ke-27. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada dalam dirimu, dalam diriku, dalam kita semua, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Dan akhirnya saudara, Yesus menjadi nyata melalui hidup kita. Galatia 4 ayat 19 bahasa Indonesia masa kini, anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Dalam terjemahan Amplified Version saudara dikatakan, my little children for whom I am again in the pains of labor until Christ is completely and permanently formed within you. Sampai Yesus dinyatakan sempurna melalui kehidupanmu. Saudara, saya percaya Tuhan rindu supaya setiap kita juga mengalami apa yang Maria alami secara rohani. Roh Kudus ada pada kita, Yesus ada di dalam kita, dan Yesus dinyatakan sempurna melalui kehidupan kita. Hari ini judul khotbah saya adalah The Wonders of Christmas.
keajaiban Natal. Saudara, inilah keajaiban Natal dalam kehidupan kita. Yaitu saat Kristus ada di dalam kita dan pada akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi nyata melalui kehidupan kita. Apakah saudara tahun ini dalam kita merayakan Natal, Yesus ada sungguh-sungguh dalam kita? Apakah kita saudara terlihat seperti Kristus, berjalan seperti Kristus, berbicara seperti Yesus, bahkan berpikir seperti Yesus lebih dari tahun-tahun kemarin? Apakah saudara hari ini sungguh-sungguh Yesus itu ada di dalam kita sehingga nyata keluar, dinyatakan melalui kehidupan kita? Apakah Yesus saudara sudah menjadi nyata dalam perkataan keseharian, aktivitas kehidupan kita? Kepada orang-orang di rumah kita, kepada mereka di tempat kerja kita, mereka yang di kantor, mereka yang di kelas, mereka yang di kafe, dan juga kepada jiwa-jiwa yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Doa saya saudara supaya lewat firman hari ini, keajaiban yang terjadi kepada Maria, ini juga terjadi kepada setiap kita. Di mana Yesus menjadi nyata melalui kita kepada dunia, kita diberkati untuk jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya saudara. Mari hari ini kita sama-sama belajar, kita buka telinga rohani kita dan kita siapkan catatan kita. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara, bulan ke-6 di sini bicara tentang bulan ke-6 dari kehamilan Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis, saudara. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Apa yang terjadi saudara? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, hari ini ada 3 hal yang saya ingin kita sama-sama pelajari, yaitu pembentukan sebuah keajaiban, pembawa sebuah keajaiban, dan penyelesaian sebuah keajaiban. Pembentukan, pembawa, dan penyelesaian dari sebuah keajaiban. Kita semua saudara harus merindukan 3 hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari yang pertama saudara, yaitu pembentukan sebuah keajaiban. Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Perhatikan ayat 38 saudara, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, inilah kunci supaya kita dapat menjadi tempat di mana sebuah keajaiban itu terbentuk, tercipta. Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasihi, keajaiban apa yang saudara butuhkan untuk Tuhan kerjakan sebelum tahun ini berakhir? Mungkin saudara membutuhkan keajaiban dari Tuhan untuk pernikahan dan keluarga saudara. Mungkin hari ini saudara mendengarkan secara online dan saudara membutuhkan Tuhan untuk mengerjakan wonders dalam karir, dalam profesi, dalam pekerjaan, dalam usaha saudara. Mungkin dalam kesehatan saudara membutuhkan keajaiban dari Tuhan, membutuhkan bilur-bilur Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan saat tim medis angkat tangan. Apakah hari ini saudara membutuhkan keajaiban yang hanya Tuhan bisa kerjakan?
Karena kalau boleh jujur saudara, saya pun sendiri membutuhkan keajaiban dari Tuhan. Bahkan kalaupun hari ini saudara sedang tidak membutuhkan keajaiban. Bukankah saudara kita pernah membutuhkan keajaiban. Dan ke depan pasti kita tetap membutuhkan wonders, keajaiban dari Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Semua kita saudara membutuhkan campur tangan Tuhan, wonders, keajaiban yang datang dari Dia. Saudara, apa kuncinya supaya kita dapat menjadi tempat di mana keajaiban itu terbentuk, tercipta, terjadi, saudara? Sama seperti Maria, kita pun harus berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut firmanmu. Hari ini di tengah kemustahilan saudara, bagaimana respon saudara saat membaca Alkitab? Di tengah-tengah saudara kemustahilan, bagaimana respon saudara saat mendengar firman? Seperti yang sedang dibagikan melalui khotbah online ini. Waktu saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang impossible, bagaimana respon saudara saat Roh Kudus mengingatkan saudara akan rema yang saudara pernah dengar dulu, yang saudara pernah catat sebelumnya, yang saudara sudah pernah terima. Awalnya saudara, Maria memberikan respon yang natural, yang lumrah saudara, yang manusiawi. Dia berkata, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Masa iya Tuhan? Masa bisa sih? Saudara, normal kalau awalnya kita bertanya-tanya kepada Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Saat hasil laporan kesehatan saudara atau keluarga dan orang-orang terkasih itu buruk, normal bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Apakah saya akan sembuh Tuhan? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana masa depan kami? Atau mungkin saat kenyataan dalam pernikahan saudara itu tidak bahagia hari-hari ini. Yes, di tempat umum saudara tersenyum, tapi di rumah saudara meneteskan air mata. Hubungan dalam keluarga sedang retak, banyak kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Apakah akan pulih Tuhan? Akankah keajaiban itu terjadi? Saudara, bukankah Ayub itu di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi, dia pun bertanya kepada Tuhan. Tapi apa kata Tuhan tentang Ayub yang banyak bertanya, yang responnya manusiawi di tengah-tengah masa sulit saudara. Ayub 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, Tuhan tetap berkenan kepada Ayub, bahkan Tuhan menegur sahabat-sahabat Ayub untuk mengikuti teladan Ayub. Padahal Ayub banyak pertanyaan saudara. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, lebih baik bertanya di dalam doa daripada bergembira dalam dosa. Saya ulangi, lebih baik hari ini kita bertanya dalam doa daripada kita bergembira dalam dosa. Apa artinya saudara? Iblis tidak menang saat kita dengan air mata datang ke ibadah dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Sampai kapan Tuhan? Iblis menang kalau di tengah masalah kita tidak lagi peduli akan Tuhan dan kita cari kesenangan dunia dalam dosa. Saudara, normal kalau awalnya saudara bertanya-tanya kepada Tuhan di tengah-tengah kemustahilan, sama seperti Maria. Tapi apa jawaban malaikat kepadanya saudara? Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin saudara. Hari ini saya ingin iman saudara bangkit. Bahwa menjelang malam Natal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Dia sanggup untuk memulihkan, dia sanggup untuk menyembuhkan, dia sanggup untuk mengubahkan, dia sanggup untuk memberkati. Katakan amin dengan suara yang lantang saudara. Pertanyaannya, apa respon kita saat Tuhan berfirman? Bahwa tidak ada perkara yang mustahil, bahwa dia sanggup untuk mengadakan wonders, keajaiban dalam hidup kita. Dan Tuhan berfirman saudara itu tidak selalu harus melalui malaikat langsung seperti kepada Maria. Karena dasar kata dari malaikat saudara, angel dalam bahasa Yunani itu adalah angelos yang berarti pembawa pesan.
messenger. Dan kata ini saudara digunakan berkali-kali dalam perjanjian baru, bukan hanya untuk malaikat, tapi kepada orang-orang yang Tuhan pakai jadi pembawa pesan, termasuk Yohanes Pembaptis. Sehingga saudara, bagaimana respon kita saat ada sahabat yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Bagaimana respon saudara saat ada kerabat yang Tuhan utus untuk mengirimkan ayat di hari di mana saudara hendak menyerah. Bagaimana respon saudara saat hari ini saya Tuhan pakai sebagai angelos, pembawa pesan kepada saudara yang mendengarkan di balik layar. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya doa supaya respon saudara mengikuti teladan Maria. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yes, awalnya saudara mungkin bertanya, tapi akhirnya seperti Maria dia sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Saya berdoa saudara juga mengucapkan kalimat yang sama dari lubuk hati yang percaya. Terjadilah Tuhan seturut dengan firman-Mu. Aku percaya Tuhan, walaupun aku tidak mengerti, walaupun aku belum melihat, tapi aku percaya. Saudara yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, keajaiban terbentuk, tercipta, terjadi dalam hidup kita saat kita sungguh-sungguh percaya akan setiap janji firman Tuhan. Saudara, sebetulnya hari ini kalau saya bisa melayani saudara, mengajar firman, berkhotbah di mimbar. Bagi saya saudara, ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah wonders dalam hidup saya. Saya sudah berkali-kali kesaksian saudara bagaimana dulu saya tidak pede untuk berbicara, jangankan di depan umum. Bahkan one on one pun saudara saya tidak pandai berkata-kata. Tapi saya tidak pernah lupa saudara saat di ibadah penghiburan atas berpulangnya almarhum Oma Erde, ibu daripada Pak Gembala. Saat Pak Timotius Arifin berkhotbah saudara. Setelah kami cucu-cucu masing-masing satu persatu menyampaikan kesan terhadap Oma Erde. Dia melihat ke arah saya dan dia berkata, Kevin, you will be a preacher. Kevin, kamu akan menjadi seorang pengkhotbah. Saudara, saat itu saya belum berkhotbah tapi sama seperti Maria. Jujur dalam hati saya ada pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan berkhotbah di depan umum sedangkan kepada satu orang saja saya sulit untuk berkata-kata. Tapi setelah itu saudara, dalam hati saya pun juga berkata setelah bertanya, tapi aku mau percaya Tuhan. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Kalau Engkau berfirman pasti tergenapi. Dan puji Tuhan saudara, hari ini sudah tergenapi. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kehidupan yang saya cari cuma satu saudara. Suara Tuhan, tuntunan Tuhan, rema firman, perkenanan Tuhan. Apapun masalahnya saudara, apapun tantangannya, apapun pergumulan, rintangan, beban yang saya harus hadapi. Bahkan kalaupun mustahil dan kalaupun tidak mungkin bagi manusia, asal saya dengar suara Tuhan saudara. Itu cukup buat saya tetap melangkah dengan iman. Philadelphia, percayalah firman Tuhan. Hari ini mungkin saudara mendengarkan dan saudara sedang menghadapi kemustahilan. Pesan firman, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pasti tergenapi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya saudara. Yang kedua, yaitu pembawa sebuah keajaiban. Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, bagaimana supaya berikutnya kita dapat menjadi pembawa sebuah keajaiban, carrier of wonders. Belajar dari Maria, saudara. Dia memilih untuk bersama dengan pembawa keajaiban lainnya. Fellow carrier of wonders. Mary chose to be with fellow carrier of wonders. Maria memilih untuk bersama dengan pembawa mujizat yang lain. Kalau kita mundur ke ayat 7, saudara, dari Lukas pasal yang pertama, tercatat bahwa Elizabeth itu mandul, saudara. Dia sudah tua dan dia mandul. Bayangkan betapa sulitnya situasi yang Maria alami. Mana ada yang percaya Maria mengandung tanpa suami? Sama seperti yang Elizabeth alami, mana ada yang percaya sebelumnya bahwa Elizabeth yang sudah lanjut usia, yang mandul itu bisa punya anak. Tentu saudara, tidak ada yang akan percaya kepada Maria. Dia mungkin dituduh, dihakimi, dikucilkan, digosipkan, difitnah dan sebagainya. Tapi apa yang Maria lakukan, saudara? Maria memilih untuk dekat dengan orang lain yang juga membawa keajaiban. Yang juga mengalami keajaiban. Yang juga adalah seseorang yang membawa keajaiban. A fellow carrier of wonders. Hari ini, kalau saudara rindu alami wonders, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang juga adalah pembawa keajaiban. Katakan amin. Sebuah pepatah berkata, saudara, when I see your friends, I see your futures. Siapa mitramu menentukan bagaimana masa depanmu. Perkataan pembawa keajaiban, saudara, pasti bukan perkataan yang tidak percaya. Bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang melemahkan iman. Pasti, saudara, perkataan orang-orang yang juga membawa mujizat dalam kehidupannya adalah perkataan kesaksian. Dulu Tuhan tolong saya, Tuhan juga bisa tolong kamu. Pasti perkataan mereka, saudara, adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan iman kita. Apa yang Elizabeth katakan kepada Maria, terpujilah engkau di antara wanita, engkaulah ibu dari Tuhanku, dari juru selamatku. Saudara, Elizabeth percaya bahwa Maria membawa keajaiban. Bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Bahwa Maria sedang mengandung juru selamat umat manusia. Saya berdoa supaya kita, Philadelphia, dikenal di kota ini sebagai gereja yang umatnya itu percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada keajaiban Tuhan. Percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, memelihara setiap anak-anaknya yang setuju berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Saudara, kita menjadi pembawa keajaiban saat kita dikelilingi juga oleh orang-orang yang membawa keajaiban dalam kehidupannya. Keluarga besar Philadelphia yang saya kasih, salah satu keluarga jemaat bersaksi kepada saya saat saya berkunjung ke rumah mereka, makan bersama-sama dengan mereka. Bahwa dulu, saudara, sang suami itu hanya jaga toko dan jualan barang elektronik di toko milik keluarganya. Mereka bersaksi, saudara, bahwa saat itu untuk makan saja sulitnya luar biasa. Bahkan untuk bisa ke restoran, kalau sampai bisa ke restoran, happy-nya luar biasa, saudara. Karena begitu jarang. Tapi sang istri selalu berkata, kita pasti bisa. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan punya perkara yang besar untuk masa depan kita. Bahkan di tengah keluarga, saudara, keluarganya sendiri itu berkata mustahil. Tidak mungkin, mana bisa berhasil. Tapi sang istri terus perkatakan wonders. Perkatakan keajaiban. Perkatakan firman, iman, janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan setiap kali, saudara, sang suami berjuang. Dari jaga toko ke jualan pasir. Dari jualan pasir akhirnya jualan tanah. Sang suami itu terus minta supaya mereka sekeluarga itu berdoa, saudara. Dia selalu ajak istrinya berdoa. Mereka selalu minta suara Tuhan, tuntunan Tuhan, rema firman Tuhan. Dari jadi perantara tanah, saudara, akhirnya belajar jadi pemborong tanah.
Dan sekarang akhirnya Tuhan percayakan sebagai kontraktor pembangunan di area Sulawesi Barat. Hari ini saudara saya melihat mereka sekeluarga diberkati. Setiap minggu mereka beribadah bersama keluarga. Sekarang anak-anaknya mulai pelayanan. Bahkan mereka buka rumah mereka untuk ibadah rukun di tengah minggu. Hidup mereka jadi berkat buat kota, buat kawasan. Mereka mensupport pembangunan gereja di desa, beasiswa, generasi muda. Dan berbagi untuk panti-panti yang membutuhkan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga besar Philadelphia, saya ingin katakan kepada saudara. Masing-masing saudara sedang membawa sebuah keajaiban. Saudara sedang mengandung sebuah wonders dalam kandungan rohanimu. Dan Tuhan akan buat itu lahir jadi nyata saudara. Supaya dunia diberkati lewat hidup saudara. Hari ini jangan biarkan tuduhan iblis atau cibiran orang-orang yang tidak percaya membuat saudara mundur dan mengalami keguguran secara rohani. Tetap pegang janji Tuhan. Dia pasti genapi itu tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir yaitu penyelesaian sebuah keajaiban. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara, akhirnya keajaiban yang Maria kandung sampai kepada tahap penyelesaian. Yaitu saudara saat tiba waktunya bayi Yesus dilahirkan. Setelah 9 bulan mengandung, menghadapi penghakiman dari orang-orang sekitar karena mengandung sebelum bersuami. Setelah harus ubah rencana saudara dari persiapan menikah, akhirnya saudara persiapan untuk melahirkan. Setelah ditolak oleh semua penginapan sampai harus ke sebuah kandang untuk bersalin. Dan setelah sakit bersalin saudara yang harus dilalui oleh Maria. Akhirnya keajaiban yang Maria kandung itu, Yesus sang juru selamat itu, lahir dan jadi nyata. Hari ini apakah saudara sedang berada dalam proses bersalin? Yes, Tuhan sudah taruh keajaiban dalam kandungan rohani saudara. Yes, saudara sudah bawa itu dengan setia. Tapi hari-hari ini sepertinya begitu sukar, begitu sulit saudara. Dan sepertinya mustahil untuk keajaiban itu dapat tergenapi. Tapi belajar dari Maria, dia memilih untuk bertahan di tengah sakit bersalin. Sampai bayi Yesus lahir. Lukas 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu membungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, banyak orang itu saat ada pain, ada rasa tidak nyaman, mereka pilih untuk mundur. Mereka pilih untuk menyerah. Dalam pernikahan ada gesekan, sudah cerai saja. Memangnya laki-laki hanya dia, saya juga bisa. Dalam pekerjaan ada kesulitan, cari kambing hitam, ini karena keadaan global, ini karena saya sempat ditipu, ini karena aturan pemerintah dan sebagainya. Dalam pelayanan ada kemunduran, lalu kita kehilangan semangat, kita tidak lagi giat memberikan yang terbaik minggu demi minggu, hari demi hari. Padahal pain yang kita rasakan itu bisa jadi adalah labor pain, saudara. Rasa sakit bersalin. Justru saat labor kita harus bertahan. Kita harus dorong sampai berhasil lahir, kita harus push, pray until something happen. Kita memilih untuk tetap setia, kita melihat keajaiban itu menjadi nyata. Doa saya justru di jam-jam terakhir sebelum tiba waktunya untuk wonders itu lahir. Tidak ada dari keluarga besar Philadelphia yang menyerah di tengah jalan. Semua kita bertahan sampai kita melihat penyelesaian atas keajaiban yang Tuhan berikan, yang setuju berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6 bahasa Indonesia masa kini berkata, Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu dan saya yakin ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai, sampai penyelesaian pada hari Kristus Yesus datang kembali. Bukankah hari ini saudara bisa sekeluarga ibadah? Itu karena saudara tidak menyerah walaupun berlinang air mata. Bukankah hari ini saudara di penghujung tahun 2023 saudara tidak lagi struggle tapi sukses bahkan signifikan, diberkati jadi berkat. Itu karena saudara tetap bertahan, tetap berjuang walaupun begitu sukar. Bukankah saudara hari ini Philadelphia masih berdiri? Karena kita semua tetap setia, tetap hadir, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap saling menguatkan dan mengasihi.
Saudara, keajaiban dalam hidup kita sampai ke tahap penyelesaian saat kita bertahan di tengah rasa sakit bersalin. Tanggal 22 November yang lalu, saudara, tepatnya Rabu sore, saya bersama dengan Bapak Gembala ada dalam pesawat hendak menuju ke Makassar kembali dari Singapura setelah check up, saudara. Saya dan Pak Gembala duduk di baris ekonomi paling depan, sehingga pandangan saya langsung ke arah pramugari di depan pintu masuk. Tiba-tiba, saudara, saya dikagetkan dengan orang yang berlari di samping saya dengan cepat dan menuju ke pintu keluar, saudara. Dia mulai berteriak dengan bahasa yang saya tidak kenal, kemungkinan orang Taiwan, saudara. Dan dia panik, dia kebingungan seperti mau menangis, berbicara kepada dua pramugari di depan pintu masuk. Dan saya dengar saudara pramugari berkata dalam bahasa Inggris, pintu sudah ditutup, tidak bisa dibuka lagi. The door has been closed, cannot be open again. Saya berusaha mendengar karena rasa penasaran dan melihat gerak-gerik seseorang yang mungkin kehilangan barang berharga, ketinggalan mungkin di ruang tunggu. Atau juga saudara mungkin salah naik pesawat. Tapi sebelum saya sempat tanya dia kenapa, saudara, di situ Roh Kudus berkata kepada saya, alasannya tidak penting, Kevin. Tapi yang penting kamu harus lihat peristiwa ini supaya kamu bisa sampaikan kepada seluruh keluarga besar GBI Philadelphia di ibadah Natal tahun 2023. Pintu segera ditutup. Saya ulangi, saudara. Pintu segera ditutup, kata Tuhan. Jangan sampai kita terlambat untuk masuk ke dalam pintu itu, saudara. Mungkin hari ini saudara disakiti dalam keluarga, bertahanlah. Tetap pilih taat firman. Mungkin saudara menderita karena sangkal diri, saudara memaafkan, saudara tetap jujur, saudara tidak curang. Tetap bertahan, saudara. Lanjutkan kesetiaanmu itu. Saya tahu pasti tidak mudah, perih, sakit, menderita. Rasanya mau balas, rasanya mau ambil jalan pintas, rasanya sepertinya Tuhan tidak adil. Tapi saya ingin pesan kepada saudara, tetaplah setia. Sebaliknya, kalau saudara terus main-main dengan dosa, bertobat saudara. Tahan diri, minta kekuatan dari Roh Kudus. Bertahan di tengah godaan dunia. Philadelphia, bertahanlah sampai akhir. Apapun salibmu hari ini, pikul itu. Karena seberat apapun keadaan yang Tuhan izinkan, yang mungkin orang lain perbuat atas kehidupanmu, yang dikarenakan oleh keadaan global terjadi atas hidupmu, atau seindah apapun yang dunia tawarkan hari ini. Saya doa supaya semua itu tidak kita tukar, karena memang tidak sebanding dengan sukacita kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Pintu segera ditutup. Jangan terlambat, saudara. Kalau hari ini saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara belum dibaptis, serahkan diri saudara untuk dibaptis. Kalau saudara sudah ada di dalam, jangan karena godaan, jangan karena daging, jangan karena ingin membalas semata, jalan pintas semata, saudara keluar. Karena pintu segera ditutup. Inilah keajaiban Natal, the wonders of Christmas. Ada 3 proses yang kita harus lalui, saudara. Pembentukan sebuah keajaiban, pembawa sebuah keajaiban, dan juga saudara penyelesaian atas sebuah keajaiban. Bagaimana harusnya respon kita? Kita percaya firman Tuhan. Kita dikelilingi sesama pembawa keajaiban. Kita bertahan di tengah sakit bersalin. Saya berdoa semua kita mengalami Roh Kudus. Yesus sungguh-sungguh ada di dalam kita. Dan dunia dapat melihat Yesus nyata melalui hidup kita. Kita diberkati jadi berkat bagi keluarga Kota Kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Saya rindu kita sama-sama tundukkan kepala saudara. Buka kedua tangan saudara, pejamkan mata saudara dan buka hati saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan secara online. Mereka yang belum terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Ikuti saya berdoa saudara. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu.
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Amin. Saudara yang baru saja mengikuti doa dengan saya, hubungi Instagram GBI Philadelphia atau hotline GBI Philadelphia di bawah ini. Kami rindu melayani saudara, supaya saudara bisa melewati perjalanan rohani bersama dengan keluarga rohani. Kita mengerjakan panggilan Tuhan bersama-sama. Dan saya juga rindu untuk berdoa buat saudara yang membutuhkan keajaiban dari Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang mengikuti secara online yang sekarang sedang menghadapi kemustahilan. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Engkau jamah hidup mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang berkekurangan Tuhan Engkau buka pintu yang tertutup. Engkau sediakan berkat secara supranatural. Engkau pelihara kehidupan mereka. Mereka yang sedang hancur hubungannya, retak dalam keluarga, dalam pernikahan, hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini ada kasih Kristus yang melanda, ada sukacita, ada damai, ada kemurahan hati, ada saling memaklumi, ada kerendahan hati Tuhan untuk bisa rekonsiliasi pemulihan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini yang sedang lemah dalam pelayanan, yang ingin menyerah, biar ada pengurapan yang baru, kekuatan yang baru untuk terus berlari-lari dalam panggilan Tuhan, menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau keajaiban Natal itu ada dalam kehidupan kami. Bukan hanya Engkau lahir 2000 tahun yang lalu, tapi sungguh-sungguh Engkau lahir di hatiku, di hatinya, di hati semua kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Merry Christmas, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2024. The year of revival and restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Sampai jumpa tanggal 31 Desember di ibadah tutup tahun Vision Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat merayakan Natal tahun 2023. Saya percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Biar pada hari ini kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan lewat kelahirannya di dunia ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Pujilah Tuhan, katakan pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh merayakan Natal
di tahun 2023 ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami telah mendengarkan berita Natal. Biar hari ini setiap orang yang belum percaya kepada Kristus mau membuka hati mereka untuk menjadikan Kristus Yesus Tuhan juru selamat secara pribadi. Dan hidup mereka akan diselamatkan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kehidupan iman mereka semakin dikuatkan. Kasih kesetiaan mereka kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan setiap umat Tuhan juga belajar untuk melayani Tuhan dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami belajar Tuhan untuk membalas kasih Tuhan dengan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat hari ini. Terus Kau pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati semua yang melayani di rumah Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bersama keluarga. Di malam Natal. Tuhan, kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang berbeban berat ketika merayakan Natal, Tuhan memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, biar sukacita Natal, damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal pikiran itu menguasai hati dan pikiran umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna untuk setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya dan keluarga ingin menyampaikan selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.